Oke, kembali lagi di channel petani YouTubeku. Oke, ini baru selesai penyemprotan untuk bawang merahnya. Oke, ini bawangnya berusia baru 2 minggu. Oke, seperti inilah pertumbuhannya, subur dan seragam. Oke, ini kemarin saya upload juga untuk pupuk dasarannya ya. Kebetulan di sini lagi musim hujan. Ini baru diguyur hujan tadi malam. Jadi saya lakukan penyemprotan di pagi hari ini. Oke. Jadi untuk penyemprotan hari ini saya untuk pencegahan layu fusarium. Oke. Fungisida apa yang saya gunakan? Simak untuk video ini. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang penyakit layu fusarium oxysporum. Itu biasanya terjadi, penyebabnya itu ada dua faktor. Yang pertama itu curah hujan yang terlalu tinggi. Yang kedua itu faktor bibit kurang sehat. Oke, di sini kita harus jeli untuk mana itu penyebab dari hujan yang terlalu tinggi dan mana itu penyebab dari bibit yang kurang sehat. Oke, saya di sini memberi tips untuk membedakannya itu. Biasanya kalau layu fusarium yang disebabkan dari bibit itu biasanya lebih awal untuk terserang penyakit layu fusarium ini. Jadi untuk layu fusarium yang disebabkan oleh curah hujan yang terlalu tinggi itu biasanya serangannya itu muncul di usia sekitaran 30 sampai 40 HST. Oke, di sini saya belum ada lihat untuk serangan itu. Oke, untuk langkah-langkah kita untuk pencegahan ini kita bisa berlakuan trichoderma, yaitu sebelum tutup mulsa atau sebelum mulsa ini dipasang seperti ini, kita bisa menyemprot trichoderma. Di pasaran itu banyak dijual untuk trichoderma. Saya lebih sering menggunakan merek dagang dari Anfus. Oke, penggunaan ini lebih bagusnya kita gunakan digabung menggunakan M4 dan kita gabung juga molase atau gula. Pilihannya itu bebas, bisa gula merah, gula pasir, tapi lebih bagusnya itu menggunakan gula merah. Oke, itulah langkah-langkah yang pertama untuk pencegahan itu ya bos. Jadi yang kedua, kita bisa rotasi untuk tanaman. Jangan menggunakan tanaman bawang terus-menerus. Itu salah satu faktor penyebabnya terjadi layu fusarium ini ya. Oke, yang ketiga ya. Yang ketiga, kita bisa melakukan pencegahan melalui penyemprotan, yaitu menggunakan fungisida. Yaitu saya biasa menggunakan Remajol V. Oke, kebetulan di sana ada itu. Oke, untuk fungisida untuk pencegahan ini kita bisa menggunakan ini dia Remajol V. Ini berbahan aktif Procloras 400 gram per liter ditambah propiconazole 90 gram per liter. Jadi ini bahan aktifnya ganda. Oke, ini sangat bagus fungsidanya. Ini juga dapat menyebabkan tanaman kita itu daunnya lebih hijau dan batangnya itu kuat atau kokoh, dan daunnya itu juga kokoh, dan juga untuk mempertebal daun. Oke, ini dia Remajol. Dan di sini saya pakai dua fungisida untuk pencegahan itu.
yaitu saya menggunakan Cabrio-Top. Oke, ini dia. Inilah yang biasa saya gunakan untuk pencegahan itu di tanaman bawang merah. Oke, ini fungsida ini juga bahan aktifnya ganda, yaitu Pyraclostrobin 5% dan Metiram 55%. Jadi ini kalau kita menggunakan ini sebaiknya kita tidak menggunakan seperti tepung atau bahan aktif mancozeb, karena itu satu golongan, yaitu golongan ditiokarbamat. Oke, kita menggunakan ini hanya ini saja ya bos. Jadi ini selain pencegahan Fusarium, ini juga bisa untuk penyakit Phytophthora atau busuk daun ya bos. Oke, dan sama juga ini juga selain pencegahan penyakit Fusarium, ini juga dapat pengendalian yaitu penyakit bercak daun, penyakit karat, dan antraknosa. Oke, fungisida inilah yang saya gunakan untuk penyemprotan bawang ini. Tadi ini saya menggunakan Remajol P untuk langkah pencegahan layu Fusarium. Ini sangat bagus karena ini dapat menyebabkan tanaman itu batangnya kuat, daunnya lebih tebal dan hijau. Oke, untuk dosis ini saya menggunakan 20 ml per tangki. Oke, kita selalu memberikan dosis yang terendah, sama halnya dengan manusia. Kalau masih anak-anak biasanya itu kita sebut saja untuk porsi makannya itu lebih sedikit, sama dengan tanaman. Untuk pemberian ini juga kita lebih sedikit. Nanti kalau sudah dewasa bisa kita naikkan sekitaran 5 ml. Oke, itulah untuk penyemprotan di pagi hari ini. Saya menggunakan Remajol P untuk pencegahan layu Fusarium. Oke, sekian tips dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Oke.